Pernah gak sih seseorang terus muncul di pikiranmu, bahkan saat kamu sedang sibuk? Seolah-olah ada sesuatu yang menghubungkan kalian, tapi kamu sendiri gak tahu alasannya kenapa. Jika kamu berada dalam kondisi ini dan bingung mencari jawabannya, kamu beruntung telah menemukan video ini. Karena video ini bukan hanya bisa membantu menemukan jawabannya, tapi juga akan menjadi kabar baik tersendiri. Penasaran untuk mengetahui alasan seseorang terus muncul di pikiran? Berikut ada beberapa teori dan keyakinan yang bisa menjelaskan fenomena ini. 1. Kepercayaan masyarakat. Dalam banyak budaya, sering memikirkan seseorang dianggap sebagai pertanda adanya keterikatan yang lebih dalam. Beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa ketika kamu sering memikirkan seseorang, bisa jadi orang itu juga sedang memikirkanmu. Ini dikenal sebagai konsep telepati batin, di mana energi pikiran seseorang dapat dirasakan oleh orang lain, terutama jika ada hubungan emosional yang kuat. Di beberapa budaya timur, ada keyakinan bahwa jika seseorang tiba-tiba muncul dalam pikiranmu tanpa alasan jelas, itu berarti ada energi yang masih terhubung antara kamu dan dia. Bisa jadi ada urusan yang belum selesai atau perasaan yang masih menggantung. Bahkan dalam beberapa ajaran spiritual, pikiran yang terus-menerus terhubung dengan seseorang dianggap sebagai tanda bahwa hubungan tersebut memiliki makna lebih dalam dari sekedar pertemanan biasa. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa jika kamu tiba-tiba merasakan getaran aneh atau firasat saat memikirkan seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa dia sedang berbicara tentangmu atau mengingatmu. Ini banyak dipercaya di berbagai budaya, terutama di kalangan orang-orang yang percaya pada kekuatan intuisi dan ikatan batin. 2. Twin flame atau api kembar. Dalam konsep twin flame, hubungan antara dua orang bukan hanya sekedar keterikatan biasa, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Twin flame diyakini sebagai dua jiwa yang berasal dari energi yang sama, yang kemudian terpisah dan bereinkarnasi dalam tubuh yang berbeda. Jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, ini bisa menjadi tanda bahwa dia adalah twin flame-mu. Salah satu ciri utama hubungan twin flame adalah adanya telepati batin. Kamu bisa merasakan emosi, energi, atau bahkan pikiran orang tersebut tanpa perlu berkomunikasi langsung. Inilah mengapa seringkali seseorang yang memiliki twin flame akan mengalami momen di mana mereka merasa terhubung secara mendalam, meskipun sedang berjauhan. Ketika twin flame-mu hadir dalam pikiranmu secara terus-menerus, itu bisa jadi pertanda bahwa energi kalian sedang saling menarik. Alam bawah sadar mencoba memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan dalam hubungan ini. Biasanya, hubungan twin flame juga ditandai dengan fase tarik ulur, di mana satu pihak sering merasa harus menjauh, tetapi pada akhirnya selalu kembali karena ikatan energi yang kuat. Jika kamu ingin memastikan apakah dia adalah twin flame-mu atau bukan, mungkin kamu bisa cek beberapa tanda berikut. Yang pertama, kamu merasa sangat terhubung dengannya meskipun belum lama mengenalnya. Kedua, kamu sering mengalami fenomena sinkronisitas, misalnya seperti melihat jam dinding menunjukkan angka kembar, seperti 11+11. Ketiga, ada perasaan bahwa dia adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Dan yang terakhir, ketika kamu memikirkannya, kamu bisa merasakan emosinya, misalnya tiba-tiba merasa bahagia atau sedih tanpa alasan. Bagaimana? Apakah beberapa tanda ini ada padamu? Coba komen di bawah. Jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu dan kamu merasakan keterikatan yang sulit dijelaskan, bisa jadi dia bukan hanya seseorang yang biasa lewat dalam hidupmu, tetapi bagian dari twin flame-mu. Hubungan ini bukan hanya tentang romansa, tapi juga tentang pertumbuhan spiritual dan perjalanan menemukan diri sendiri. 3. Spiritual. Dari sudut pandang spiritual, sering memikirkan seseorang bukan sekedar kebetulan, tetapi bisa menjadi tanda adanya energi yang beresonansi antara kamu dan dia. Dalam banyak ajaran spiritual, pikiran bukan hanya sekedar hasil dari aktivitas otak, tapi juga merupakan bentuk energi yang bisa terkoneksi dengan energi orang lain. Ada kepercayaan bahwa ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu,
itu bisa menjadi tanda bahwa ada ikatan jiwa di antara kalian. Ikatan ini bisa berasal dari kehidupan sebelumnya, atau bisa juga karena ada pelajaran spiritual yang harus kamu jalani bersama orang tersebut. Dalam beberapa ajaran, ini sering disebut sebagai soul connection atau koneksi jiwa. Selain itu, ada juga fenomena telepati spiritual, di mana dua individu yang memiliki ikatan kuat dapat saling merasakan keberadaan satu sama lain, termasuk merasakan emosi. Misalnya, kamu tiba-tiba memikirkan seseorang tanpa alasan, lalu tak lama kemudian dia menghubungimu. Ini sering dianggap sebagai bukti bahwa ada energi yang bekerja di balik hubungan kalian. Banyak orang yang mengalami pengalaman di mana mereka sering memikirkan seseorang, dan kemudian melihat tanda-tanda yang mengingatkan mereka pada orang itu, seperti bertemu dengan seseorang yang mirip dengannya, melihat namanya muncul secara tiba-tiba, atau mengalami mimpi tentangnya. Dalam spiritualitas, ini disebut sebagai sinkronisitas, yang dianggap sebagai cara semesta memberi petunjuk bahwa ada sesuatu yang penting dalam hubungan ini. Jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu secara mendalam dan berulang kali, ini bisa menjadi pertanda bahwa hubungan kalian memiliki makna lebih dari yang terlihat. Bisa jadi, semesta sedang membimbingmu untuk memahami hubungan ini lebih dalam atau mengarahkanmu pada sesuatu yang lebih besar dalam perjalanan hidupmu. 4. Hubungan karmik. Dalam konsep spiritual, hubungan karmik adalah hubungan yang terbentuk karena adanya karma dari kehidupan sebelumnya. Jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, itu bisa menjadi tanda bahwa kalian memiliki ikatan karmik yang belum terselesaikan. Hubungan ini seringkali penuh dengan tantangan, tapi juga membawa pelajaran penting bagi perkembangan setiap jiwa. Hubungan karmik berbeda dari hubungan biasa, karena terasa begitu intens dan sulit dihindari. Kamu mungkin merasa ada sesuatu yang mengikat kalian, bahkan jika hubungan itu penuh dengan konflik atau rintangan. Ini terjadi karena jiwa kalian memiliki hutang karma yang harus diselesaikan dalam hidup ini. Salah satu tanda utama hubungan karmik adalah perasaan familiar yang kuat saat pertama kali bertemu. Meskipun kalian baru saling mengenal, ada perasaan seolah-olah sudah mengenalnya sejak lama. Hal ini disebabkan oleh energi dari kehidupan sebelumnya yang masih melekat dalam hubungan kalian. Jika seseorang sering muncul dalam pikiranmu, bisa jadi jiwamu sedang mencoba mengingat atau menyelesaikan pelajaran yang berhubungan dengannya. Dalam beberapa kasus, hubungan karmik bisa terasa seperti ujian yang berat. Tetapi sebenarnya ini adalah proses penyembuhan dan pertumbuhan. Dan berikut beberapa tanda lain dari hubungan karmik. Yang pertama, hubungan kalian terasa seperti roller coaster. Kadang sangat dekat, kadang juga penuh konflik. Kedua, sulit melepaskan orang tersebut meskipun sudah berusaha, seolah-olah namanya memiliki ruang tersendiri di hati dan pikiranmu. Ketiga, merasa tertarik secara mendalam tanpa alasan yang jelas. Yang terakhir, mengalami banyak sinkronisitas yang berkaitan dengan orang tersebut. Jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu dan hubungan kalian terasa sangat emosional atau penuh tantangan, bisa jadi dia adalah bagian dari hubungan karmik yang harus kamu pahami dan selesaikan dalam kehidupan ini. Lima, tanda cinta dalam diam. Menurut psikologi, jika kamu sulit melupakan seseorang, bahkan sampai harus berperang melawan perasaan diri sendiri, tandanya dia yang di sana sangat mencintaimu. Apakah kamu sering mendengar kalimat seperti ini? Mungkin kamu akan bertanya, apakah hal ini benar atau hanya sekedar kalimat penenang? Jika kamu berpikir ini hanya sekedar kalimat penenang, mungkin kamu belum mengetahui hukum-hukum yang berlaku di kehidupan ini, misalnya hukum resonansi dan law of attraction. Sering memikirkan seseorang bisa menjadi tanda bahwa ada cinta yang dipendam, baik olehmu maupun oleh orang tersebut. Cinta dalam diam seringkali menciptakan koneksi emosional yang kuat, bahkan tanpa disadari. Pikiran yang terus-menerus tertuju pada seseorang bisa menjadi bukti bahwa hatimu memiliki keterikatan mendalam dengannya.
Ketika seseorang mencintaimu dalam diam, alam bawah sadar akan terus menghadirkan sosoknya dalam pikiran. Ini terjadi karena ada perasaan yang belum tersalurkan atau keinginan untuk lebih dekat dengannya. Bahkan, meskipun kamu berusaha mengalihkan perhatian, sosoknya tetap muncul tanpa kamu sadari. Di sisi lain, ada keyakinan bahwa ketika dua orang saling mencintai dalam diam, mereka bisa saling terhubung melalui energi. Ini disebut sebagai telepati emosional, di mana perasaan yang kamu miliki terhadapnya bisa dirasakan olehnya, meskipun tidak ada komunikasi langsung. Inilah sebabnya mengapa kamu mungkin sering merasakan firasat kuat tentangnya atau mengalami kejadian kebetulan yang melibatkan dirinya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya jika seseorang sering muncul dalam pikiranmu dan ada perasaan yang sulit dijelaskan, bisa jadi itu adalah tanda bahwa ada cinta dalam diam yang sedang berusaha menemukan jalannya. 6. Ikatan batin. Ketika seseorang sering muncul dalam pikiranmu, itu bisa menjadi tanda bahwa kalian memiliki ikatan batin yang kuat. Ikatan batin adalah koneksi emosional dan energi yang terbentuk antara dua orang, dan seringkali hal ini terjadi tanpa disadari. Hubungan ini bisa terjadi antara pasangan, sahabat, keluarga, atau bahkan dua orang yang saling mencintai dalam diam. Salah satu ciri utama ikatan batin adalah kemampuan untuk merasakan emosi satu sama lain. Kamu mungkin pernah mengalami momen di mana tiba-tiba merasa sedih, cemas, atau bahagia tanpa alasan yang jelas. Lalu ternyata orang yang sering kamu pikirkan sedang mengalami emosi tersebut. Ini adalah bentuk komunikasi batin yang tidak memerlukan kata-kata. Ikatan batin juga sering ditandai dengan sinkronisitas, seperti bertemu di tempat yang tidak terduga, memikirkan seseorang lalu tiba-tiba dia menghubungimu, atau mengalami mimpi yang melibatkan orang tersebut. Semua ini bisa menjadi tanda bahwa ada energi yang menghubungkan kalian. Beberapa tanda lain dari ikatan batin yang membuat seseorang terus hadir dalam pikiranmu adalah merasa nyaman dan aman saat bersamanya meskipun tanpa banyak bicara, memiliki intuisi kuat tentang apa yang sedang dia alami, sulit melupakannya meskipun sudah berusaha, dan sering mengalami dejavu atau perasaan bahwa hubungan ini sudah terjadi sebelumnya. Jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu dan kamu merasakan koneksi yang sulit dijelaskan, bisa jadi itu bukan sekedar kebetulan, melainkan tanda bahwa ada ikatan batin yang menghubungkan kalian. 7. Tanda rindu. Sering memikirkan seseorang bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang merindukannya, atau sebaliknya, dia yang merindukanmu. Dalam banyak kepercayaan, rindu bukan hanya perasaan biasa, tapi juga memiliki energi yang bisa dirasakan oleh orang lain, terutama jika hubungan kalian cukup kuat. Salah satu tanda utama bahwa rindu hadir adalah pikiran yang terus-menerus tertuju pada seseorang tanpa alasan yang jelas. Kamu mungkin sedang melakukan aktivitas lain, tetapi tiba-tiba wajahnya muncul di benakmu. Ini bisa terjadi karena alam bawah sadarmu menerjemahkannya ke dalam bentuk pikiran atau perasaan tertentu. Banyak orang percaya bahwa ketika kamu terus memikirkan seseorang, kemungkinan besar dia juga sedang memikirkanmu. Ini dikenal sebagai koneksi batin atau telepati emosional, di mana perasaan yang kuat dapat tersampaikan meskipun tanpa komunikasi langsung. Selain itu, rindu juga sering ditandai dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, tiba-tiba merasa gelisah atau hati berdebar kencang. Kedua, mengalami mimpi tentang orang tersebut secara berulang. Dan yang ketiga, kamu sering mengalami fenomena serendipity. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan, jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, bisa jadi itu bukan hanya kebetulan, melainkan tanda bahwa ada energi rindu yang saling terhubung di antara kalian.